Selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Gimana nih kabarnya Tetra People? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan semoga beneran baik, bukan pura-pura baik. Waduh, pengalaman siapa tuh? Kayaknya kalau gak kenalan dulu kurang afdol gak sih? Jadi kenalin, nama gue Ferry. Dan tentunya gue gak sendiri, ada dua temen gue. Hai, gue Alvia. Dan gue Jessica. Oh iya, karena ini first time kita ketemu di Tiba-Tiba Podcast. Gimana kalau gue sedikit ngejelasin tentang podcast kita? Wah, boleh Biar banget pendengar tuh tahu apa sih tiba-tiba podcast ini. Iya, kenapa mereka tiba-tiba muncul? Betul. Oke. Jadi podcast kita ini namanya Tiba-Tiba Podcast. Nama podcast kita terinspirasi dari acara Vindes Sport, yaitu Tiba-Tiba Tenis. Gak ada alasan tertentu sih kita ngambil nama itu. Waktu itu kayak random aja kepikiran nama itu. Kalau buat judul podcast kita tuh semua tentang Baduy. Dari judul aja udah kelihatan ya kalau kita bakal bahas tentang Baduy. Kita bakal bahas semuanya, mulai dari kegiatan sehari-harinya, sistem pemerintahannya, pengobatannya, dan lainnya. Ngomong-ngomong tentang Baduy, gimana nih kemarin kalian selama di Baduy? Oh iya, just info, sebelumnya kita udah pernah ke Baduy, jadi kita tahu tentang Baduy langsung dari orang-orangnya loh. Mungkin dari gue kali ya. Kemarin tuh selama di Baduy gue banyak banget dapat informasi dan pengalaman baru. Kayak ternyata kehidupan sehari-hari mereka yang sangat amat berbeda jauh dengan kehidupan kita di Tangerang. Mereka tuh setiap harinya jalan kaki dan jalan itu di pinggir jurang, kanan kirinya tuh tebing. Jadi bukan kayak kita yang di Tangerang jalan aspal gitu loh. Terus mereka tuh kemana-mana jalan dan gak beralas kaki. Kalau kita kan di Tangerang tuh dikit-dikit naik motor. Panas ya kalau di Tangerang nggak Iya, pakai alas kaki. nah Lagi itu kapalan kita. Betul. Dan cuaca Bener. di sana tuh mendukung untuk jalan kaki. Di sana tuh udaranya nggak terik, adem, banyak angin sepoi-sepoi. Jadi tetap Enak-enak. sehat gitu loh, Iya, nggak bener. Nggak ada kalau polusi Iya juga, benar, di Tangerang kan udah terik, banyak polusi. Jadi Duh, kalau kita jalan, skip. aduh, Belang pulangnya. tuh. Nah, bener banget tadi apa yang dikatain Alivia. Kemarin tuh kita jalan kaki ngerasa jadi orang Baduy. Kita jalan kaki berjam-jam dan kalian bisa bayangin betapa capeknya kita. Bahkan kita sering banget jatuh kepleset kayak gue sama Alivia. Gue enggak. Ya, oke. Siap. Tapi itu salah satu pengalaman yang gak bakal kita lupain juga sih. Karena selama perjalanan di sana juga pemandangannya indah banget. Jadi kita sambil jalan juga sambil refreshing otak. Kalian tahu nggak? Selain jalan kaki, kegiatan sehari-hari mereka juga menenun. Di sana tuh menenun gitu ya. Jadi Iya. udah masuk kegiatan ya. Iya, jadi masuk kegiatan karena kayak hampir bahkan semua wanita tuh bisa menenun di sana karena emang wanita-wanita di Baduy itu dari kecil, dari umur 13 tahun udah diwajibkan bisa menenun. Ini gue 15 tahun cuma bisa ngejahit ngebolong. Itu Iya. juga kayaknya nggak rapi nggak ya? Susah. Kadang-kadang sih suruh mama ngejahit kan. Tuh. Kadang. Tukang jahit. Itu tukang jahit ya, bener bisa. Dan juga katanya mereka di umur 13 tahun itu udah boleh nikah dengan syarat udah bisa menenun dan sudah mau untuk bertani. Terus selain menenun di sana juga mereka kegiatan utamanya itu bertani atau berhuma. Semua kalangan masyarakat Baduy berprofesi sebagai petani ladang huma. Dalam berhuma, pengairan irigasi tidak dikenal masyarakat Baduy, makanya pertanian hanya mengandalkan hujan. Mereka juga nggak pakai obat-obatan kimia, walaupun sebagian masyarakat Baduy luar sudah kenal pestisida. Terus juga peralatan yang digunakan pun sangat sederhana dan alami. Mereka nggak boleh membajak tanah dengan hewan, apalagi traktor, dengan alasan akan ngerusak kesuburan tanah. Berarti pola bercocok tanam masyarakat Baduy itu masih sangat tradisional dan memegang adat leluhur banget ya. Bener banget. Bahkan soal kapan waktu tanamnya aja tuh mereka masih dipandu oleh letak bintang di langit loh. Nah, iya. Nah, kalian tahu nggak sih tradisi berladang di Baduy itu gimana? Gimana tuh? Jadi untuk meneruskan tradisi berladang, setiap anak Baduy akan diajak ke ladang untuk diperkenalkan secara berladang sejak dini. Berarti mereka dari kecil Kecil ya. Iya, dari kecil pas- udah dikasih tahu. Tuh, makanya pas gede tuh udah bisa menghasilkan dan berprofesi sebagai petani gitu. Iya, jadi udah ada bakat dari kecil gitu, udah tahu gitu ya.
Jadi, hasil panen padi kemudian dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pangan warganya sendiri. Jadi nggak dijual. Bila ada warga yang gagal panen atau kekurangan beras, maka kemudian warga lain akan membantu mencukupi kebutuhan beras mereka. Begitu menurut informasi dari koransolindo.com. Jadi mereka emang benar-benar punya rasa kekeluargaan yang tinggi satu sama lain. Banget. Nah, kalian tahu gak sih, selain berladang dan menenun, masyarakat di sana kegiatannya ada juga yang membuat gula aren. Tapi nggak semua masyarakat bisa, jadi hanya beberapa saja. Mereka membuat gula aren hampir setiap hari untuk dikonsumsi dan juga tentunya untuk dijual keluar kota. Mungkin gula aren yang kita konsumsi dari Baduy nggak sih? Bisa jadi. Gula aren Baduy. Dan pembuatan gula aren ini sendiri tuh memerlukan waktu yang gak sebentar, yaitu membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Gula Wah, aren yang lama mereka banget, produksi gila. juga menggunakan bahan-bahan alami, yaitu dari air nira. Dan mereka mengambil niranya itu langsung dari perkebunan yang mereka punya sendiri. Jadi benar-benar alami gitu. Terus kemarin juga gue dikasih kesempatan buat nyoba langsung ngambil niranya itu, dan itu perjalanan luar biasa sih. Takjub banget sama orang Baduy yang setiap hari melakukan kegiatan itu. Wah, banyak banget ya informasi baru dan pengalaman yang Alivia dapat. Tapi ngomong-ngomong, ada yang gue pikirin nih. Selama di Baduy kemarin kalian lihat rumah sakit gak sih? Atau puskesmas klinik gitu? Gue sih nggak lihat ya sama. Nah, terus jadi kepikiran juga nih. Mereka tuh kalau sakit berobatnya kemana terus kalau nggak ada tuh? Gimana tuh ya? Gue juga nggak lihat, tapi dari informasi yang gue dapat tuh pengobatannya masih sangat tradisional. Kayak misalnya di Kakolot tuh kayak dukun. Obat-obatannya ada ramuan pakai kemenyan, getah, kayu, dan juga daun-daunan. Tapi di Baduy luar banyak yang udah berobat di puskesmas. Di sana ada puskesmas tapi nggak banyak dan juga nggak berbentuk puskesmas pada umumnya. Jadi mungkin kita juga nggak sadar ya kalau ternyata itu tuh puskesmas. Bener, mungkin masih berbentuk rumah gitu kali ya, tapi ada di dalamnya tuh obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Jadi kita nggak sadar ya. Betul. Wah, ternyata kayak gitu ya pengobatannya. Masih tradisional banget. Tapi kemarin materinya ada yang unik loh. Yang tentang sekretariat desa. Kalian dapat materinya nggak? Gue enggak. Gue juga nggak dapet. Spill dong kak, iya nggak? Spill. Spill. Ya, nggak dapet. Gue dapet nih. Aduh, Siap. Aduh, selesai dikit ya. Jadi, di sana pemimpinnya itu disebut sebagai jaro. Sistem pemilihan jaro itu ditunjuk secara langsung. Jadi, nggak melalui pemilihan kayak pemilu gitu. Jadi, nanti calon jaronya itu akan dikepung dan itu dipilih secara paksa. Jadi, mau nggak mau harus mau pokoknya. Jadi mereka nggak ada pilihan lain selain nerima, karena udah dikepung juga, mau lari kemana-mana nggak bisa. Karena kalau nggak dikepung, mereka pasti nggak mau dan akan kabur. Jadi mau nggak mau harus dikepung gitu. Nah, periode jabatannya sampai beliau menyerah. Jadi ini ya, kalau misalkan belum nyerah tuh masih Lanjut setia terus gitu, gitu sampai ya. titik Capek. darah kehabisan. Waduh, berat. Jadi gitu, pemimpin di sana tuh namanya Jaro berarti ya. Iya, Informasi betul. baru nih. Kayaknya cukup di sini nggak sih pembahasan kita udah terlalu Udah cukup ya. benar nih, durasi. Durasi, aduh. Mungkin next time kita bisa bahas hal lain kali ya. detail gitu ya. Tuh. Jadi kita tutup aja ya podcast kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan. Kesalahan datang dari setan dan kita semua hanyalah korban. Dan kita juga minta maaf kalau misalkan ada salah pengucapan, dan mungkin kalau misalkan informasinya kurang detail gitu ya, karena ya manusia tidak ada yang sempurna. Betul banget. Ayo ting ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Bye Bye guys.